Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan di pagi ini karena Tuhan masih memperkenankan kita untuk beribadah meskipun kita laksanakan di rumah kita masing-masing, namun tidak mengurangi semangat kita untuk terus memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Untuk itu, jemaat Tuhan, mari kita memulai ibadah kita dan kita mengangkat satu pujian yang berkata, bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. Katakan nama Yesus. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Kita ulangi pujian ini dari awal. Sama-sama katakan serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan nama Yesus. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Kita masuk dalam saat teduh. Jemaat Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa putum yang akan dipimpin oleh Bu Pendeta Roslina Marce, namun itu saya mengajak kita untuk bangkit berdiri dan kita mengangkat satu pujian yang berkata kasih yang sempurna. Kidung pujian 225. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau beri yang ku pinta,
biarkan aku melangkah hanya sendirian, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kita ulangi pujian ini dari awal. Kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layak untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Apotun akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Roslina Marce. Kepada Ibu Pendeta dipersilakan. Oke, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita masuk di dalam doa votum. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada saat ini. Tuhan begitu baik adanya buat kami. Tuhan memperkenankan kami boleh berkumpul bersama, walaupun di rumah kami masing-masing untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi tidak mengurangi semangat kami untuk mau datang menyembah, memuji, dan memuliakan nama-Mu. Karena itu Tuhan, ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal pertengahan sampai kepada selesainya, kami serahkan kepadamu jadi atas nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan, kita lanjutkan pujian kita. Mari kita menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 139. NKI nomor 139. Kita nyanyikan ayat 1, 2, dan 3. Kirimlah
Tuhan, tiba saatnya kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Mari kita bangkit berdiri dan kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma menjadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke sorga, adalah juru selamat, pengudus, tabib samawi, imam besar, dan raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama, dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada sorga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Tiba saatnya kita masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Roslina Marce. Kepada hambanya dipersilakan. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat. Sungguh besar kasih setiamu ya Tuhan yang tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang selalu memelihara kehidupan kami hari demi hari sampai pada saat ini. Saat ini Tuhan kami bersyukur kepadamu, karena Tuhan masih memperkenankan kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk segala kebaikan-Mu dan pertolongan-Mu kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan Bapa di sorga, kami mau datang berdoa kepadamu Tuhan, mendoakan akan persekutuan kami jemaat Tuhan Gereja Kibait Batubara Angkatan Laut. Walaupun Tuhan sudah beberapa bulan kami tidak bertemu satu dengan yang lain di dalam rumah-Mu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan menyertai dan menolong kami masing-masing. Dan Tuhan tetap mempersekutukan kami satu dengan yang lain untuk tetap setia kepada Tuhan dan mengiring Tuhan, melayani Tuhan sesuai dengan talenta atau potensi yang Tuhan berikan bagi kami. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu bersama dengan jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini. Terima kasih untuk umur panjang yang Tuhan telah karuniakan bagi mereka. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan. Semua itu mereka boleh dapat capai semata-mata karena anugerah Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu untuk jemaat-Mu yang dalam kondisi fisik yang lemah oleh karena penyakit. Kami berdoa kepadamu Tuhan untuk anak kekasih kami Randy yang sementara dirawat di rumah sakit Angkatan Laut. Juga kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Walter Rante Batara. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, kiranya Engkau ulurkan tangan kasih-Mu Tuhan. Sehingga jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, mereka boleh disembuhkan, mereka boleh dipulihkan. Nama Tuhan kami puji dan kami muliakan. Kami berdoa kepadamu Tuhan, bagi jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, Tuhan kiranya kuatkan iman dan percaya mereka untuk tetap setia beriman percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami juga mau datang berdoa kepadamu untuk program pelayanan pekerjaan Tuhan yang akan dilaksanakan ke depan. Kami serahkan kepadamu Tuhan, turut campur tangan. Tuhan kiranya memberkati sehingga pelayanan-Mu yang akan kami laksanakan dapat boleh dilaksanakan seturut dengan kuasa pimpinan daripada Tuhan sendiri. Bapa di dalam sorga, kami berdoa kepadamu Tuhan untuk situasi negara kami saat ini ya Tuhan, yang dilanda oleh wabah COVID-19. Kami rindu Tuhan kiranya Engkau segera melenyapkan wabah ini, sehingga kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu boleh kembali bebas dan leluasa di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam rumah-Mu, bersekutu bersama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa
Bapa di sorga, kami juga mau datang berdoa kepadamu Tuhan, untuk pemerintah bangsa dan negara kami, mulai dari tingkat pusat sampai ke pelosok tanah air. Tuhan kiranya berikan kuasa kemampuan, sehingga dapat boleh memerintah negara kami dengan seadil-adilnya, dan kami sebagai anak-anak-Mu tetap leluasa di dalam mengiring, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa kepadamu untuk sekolah-sekolah teologi yang ada. Tuhan kiranya memberkati, sehingga melalui lembaga ini Tuhan dapat dipakai untuk memperlengkapi setiap anak-anak-Mu yang akan siap keluar sebagai alat-Mu untuk menjadi pemberita-pemberita Injil. Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu untuk badan pengurus Majelis Sinode Gereja Kibait, para pegawai dan para staf, kami serahkan kepadamu. Berikan kuasa, hikmat, kemampuan, wibawa surgawi-Mu, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan yang mulia yang Tuhan telah percayakan kepada mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Berkati sertai kami dalam ibadah ini, sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sebentar disampaikan oleh Bapak Pendeta Fransiskus Rupa MA. Namun sebelum itu, saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri dan kita mengangkat satu pujian yang berkata dengan sayap-Mu. Sama-sama katakan firman-Mu berkata, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku hentikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita angkat pujian ini sekali lagi berkawan. Besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kepada hambanya dipersilakan. Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa di dalam penyembahan kita pada saat ini.
Segala puji syukur kita patut persembahkan kepada Tuhan atas kasih dan pertolongannya yang telah menuntun dan memelihara kita. 1 minggu telah kita lewati bersama. Dan tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan-Mu bagi kami sekalian. Melalui urapan kuasa daripada Allah, memberkati kami, memberikan hikmat dan kemampuan agar firman-Mu dapat kami pahami dan kami pakai di dalam hidup ini menjadi sulu dan pelita. Pakai hamba-Mu sebagai saluran berkat-Mu pada saat ini di dalam menyampaikan kebenaran-Mu. Biarlah hamba-Mu dimampukan oleh Allah di dalam menyampaikan kebenaran ini. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, jemaat Tuhan disilakan duduk. Jemaat yang terkasih, kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Efesus pasal yang pertama, ayat 3 sampai pada ayat yang ke-14. Renungan firman Tuhan yang akan saya baca dari kitab Efesus pasal pertama ayat 3 sampai pada ayat yang ke-14. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita, sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian bacaan firman Tuhan yang saya sudah baca untuk kita renungkan pada saat ini. Dan dari bacaan ini,
kita memberi tema berkat rohani. Di kitab Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 21 sampai pada ayat yang ke-40 dikisahkan tentang penyembahan kepada Dewi Artemis telah berlangsung begitu lama di Efesus. Karena itu, Dewi Artemis dan kuilnya merupakan suatu kebanggaan bagi orang-orang Efesus, sebab Dewi Artemis adalah kepercayaan mereka. Dewi Artemis merupakan dewi yang paling dihormati dan paling disanjung dunia purba pada waktu itu. Efesus memang merupakan satu sentra segala kegiatan okultisme dan hal-hal yang berbau magis. Karena itu Efesus menjadi lahan subur bagi perkembangan bisnis pada waktu itu, seperti yang dilakukan Demetrius. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, akan tetapi oleh kehadiran kedatangan Paulus di Efesus, hasil pelayanannya begitu efektif. Karena itu seorang yang bernama Demetrius mengemukakan bahwa usaha mereka dalam bahaya untuk dihina orang. Sehingga apabila penginjil itu tidak dihentikan, maka Dewi Artemis sendiri akan menjadi kehilangan kebesarannya. Bagaimana sikap Paulus dan Rasul yang lain saat terjadi peristiwa tersebut? Langsungkah meninggalkan Efesus dan berhenti? Tidak. Justru oleh kebenaran kuasa firman Tuhan yang diberitakan oleh Paulus dan Rasul yang lain, menelanjangi segala praktik kuasa gelap, termasuk dalam penyembahan berhala, yaitu kepada Dewi Artemis. Tetapi bagi orang-orang yang terbuka mata hatinya dan melihat kebenaran, saat itu mereka diubahkan. Mereka menerima kebenaran firman yang disampaikan oleh Paulus dan juga Rasul yang lain. Dan mereka meninggalkan kebiasaan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kebiasaan yang bertentangan dengan kebenaran Tuhan. Mereka tinggalkan. Termasuk kebiasaan penyembahan Dewi Artemis. Pada nats bacaan firman Tuhan, bahwa apa yang terjadi di kota Efesus, di kota itu, kini keselamatan telah mewujud. Orang percaya yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam hidupnya, mereka diubah Tuhan. Mereka bukan lagi orang yang hidup sia-sia dalam kecemaran dosa, tetapi mereka telah menerima segala berkat rohani di dalam surga. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, karena itu, dalam perenungan kita saat ini, dalam nats renungan ini, terdapat pokok-pokok kebenaran mengenai berkat rohani dari Allah dan Bapa kita di dalam Yesus Kristus, yang telah melakukan segala perkara besar bagi orang-orang percaya di Efesus dan bagi kita. Jadi pokok kebenaran rohani yang Paulus sebut di dalam bagian ini berkaitan perbuatan atau perkara besar yang Allah nyatakan ialah di ayat 4, 5 sampai ayat yang ke-7. Di ayat 4, sebab di dalam Kristus
Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Pokok kebenaran pertama yang merupakan berkat rohani yang Paulus sebut dalam bagian ini, yang berkaitan perbuatan perkara besar yang Allah nyatakan. Sebab di dalam Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dengan peristiwa kejadian itu, dalam istilah teologi, Alkitab mengajarkan suatu doktrin yang menyatakan tentang kedaulatan Allah. Allah adalah sumber tertinggi dari semua kuasa yang ada di dalam dunia. Tak satu pun yang ada dan tak satu pun peristiwa yang terjadi dalam dunia lepas dari kehendaknya yang mutlak. Bahwa Allah di dalam kehendaknya ia berdaulat. Jadi doktrin kedaulatan adalah prinsip dasar iman bagi setiap orang percaya yang menyajikan maksud Allah yang berkemenangan sebagai yang mutlak, tidak bersyarat, tidak bergantung pada semua ciptaan yang terbatas. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, melainkan semata-mata hanya berdasarkan pada pertimbangan dari kehendaknya. Allah mengatur alam dan mengontrol sejarah secara terperinci. Karena itu, penetapannya adalah kekal, tidak berubah, kudus, bijaksana, dan berdaulat. Semuanya ini dikemukakan dalam Alkitab sebagai dasar dari pratahunya yang ilahi mengenai semua peristiwa yang akan terjadi. Kedaulatan Allah sangat nampak melalui doktrin pemilihan atau predestinasi, bahwa kedaulatan Allah sajalah yang memungkinkan adanya orang yang dipilih untuk percaya dan diselamatkan, dan ada sebagian orang yang ditentukan untuk binasa karena tidak percaya. Dalam hal ini, Allah tidak bergantung pada keputusan dan tindakan manusia. Allah memang menentukan apa yang manusia lakukan dan apa yang akan terjadi. Namun dalam menyatakan anugerahnya sebagai kebaikan Allah tanpa jasa apapun dari manusia yang menerima keselamatan itu, maka manusia harus hidup di dalam kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan. Itulah anugerah yang menyelamatkan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Nas ini katakan bahwa sebelum Tuhan Allah mulai menciptakan dunia, atau sebelum dasar dunia diletakkan. Jadi sebelum waktu kita mulai, dari kekal, Allah telah mengenal dan mengasihi Kristus, anaknya itu, dan telah memilih Bapak, Ibu, Saudara, dan saya di dalam Dia, bukan karena sesuatu yang baik yang ada pada diri kita, tetapi itu berdasarkan karena kasih, kemurahan, anugerah Allah yang dinyatakan di dalam hidup setiap orang yang percaya. Tuhan Allah tidak hanya memilih karena Ia mau memilih saja,
Ia memilih karena ia mempunyai maksud dengan pilihannya itu, yaitu supaya saudara dan saya kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ini penting bagi kita bersama, untuk kita ingat bahwa pilihan Allah, yaitu pilihan untuk keselamatan. Tuhan Allah memilih atau menentukan dari semula itu. Allah tidak didasarkan atas kebaikan, jasa-jasa yang kita buat. Perbuatan Allah itu adalah perbuatan kasih. Perbuatan kasih Allah ini adalah kasih yang sempurna. Kasih yang berdaulat. Yang karena Allah adalah kasih, telah mengasihi saudara dan saya dari semula sebelum dunia diciptakan. Dalam Efesus pasal 2 ayat 5. Yang oleh karena kasih-Nya yang besar telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, kendati pun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih, adanya kita di dunia ini sebagai orang-orang yang dipanggil dan dipilih, sebagai orang-orang kudus yang percaya kepada Yesus Kristus, ialah karena Allah dari kekal, sebelum dunia diciptakan, telah mengasihi kita. Ia mempunyai maksud supaya kita menjadi anak-anak-Nya oleh Yesus Kristus sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Ajaran tentang rencana keselamatan dan pilihan kekal Allah Bapa kita itu membuat keselamatan bertumpu pada sesuatu yang pasti dan bukan pada kondisi atau pengalaman hidup kita. Maksud keselamatan adalah agar Bapak, Ibu, dan saya hidup memuliakan Allah, menerima anugerah Allah yang ajaib itu. Tentu pasti mendorong kita menaikkan pujian syukur kepada Allah dan menjadikan kehidupan kita suatu pujian yang serasi dengan kemuliaan dan anugerah-Nya yang sudah terjadi dan kita alami di dalam hidup kita masing-masing. Berkat rohani berikutnya yang Paulus sebut dalam bagian ini berkaitan perbuatan besar yang Allah nyatakan adalah berkat Allah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Itu ayat 11 sampai pada ayat yang ke-14. Yang dimaksud di sini dengan berkat rohani bukanlah lawan dari berkat jasmani atau berkat material. Tetapi seperti yang nyata dalam ayat-ayat yang berikut. Ayat 4 sampai pada ayat yang ke-10. Berkat yang berasal dari atau yang dikaruniakan oleh Roh Kudus. Karena manusia menurut kesaksian Alkitab adalah suatu totalitas, keutuhan, keseluruhan, suatu kesatuan dari tubuh dan jiwa. Maka berkat rohani yang dikaruniakan Allah kepada yang telah dipilih supaya kudus dan tak bercacat di hadapannya. Itu ayat 4. Dan telah ditentukan dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya di ayat yang ke-5. Itu mencakup juga berkat untuk hidupnya di dunia ini, yaitu yang bisa kita sebut hidup jasmania. Jadi berkat rohani yang telah dimeteraikan oleh Roh Kudus di dalam hidup setiap orang percaya, termasuk Bapak, Ibu, dan saya, kita sekalian. Paulus
sampaikan tentang berkat rohani. Dalam hal berkat kasih anugerah Allah yang telah dinyatakan dalam Kristus, dalam karya penyelamatan Kristus. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya di ayat yang ke-7. Untuk meneguhkan berkat Allah, berkat rohani yang menjadi bahagian milik orang-orang percaya, milik kita dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Roh Kudus bukan saja yang dijanjikan, Roh Kudus juga diberikan Allah dahulu sebagai jaminan atas warisan kita itu. Calvin dalam tulisannya menjelaskan hal itu sebagai berikut. Kalau kita telah menerima roh Allah, kita tidak sangsi lagi akan janji-janjinya dan tidak takut lagi akan kemungkinan bahaya bahwa Ia akan menarik kembali janji-janjinya itu. Oleh karena roh Allah kita yang telah dikaruniakan, kita akan lebih kuat berdiri untuk teguh dalam iman terhadap janji-janji Allah itu yang merupakan pengharapan kita bersama. Itu sebabnya Paulus menjelaskan ini kepada Efesus, jemaat Efesus, atau kepada orang-orang Efesus, dan juga kepada kita sekalian, bahwa berkat rohani yang telah dimeteraikan oleh Roh Kudus itu adalah suatu jaminan yang telah menjadi pengharapan kita sebagai umat Tuhan yang telah dipilih sebelum dunia ini diciptakan. Dan memang secara akal logis kita, secara pengetahuan logika kita, di dalam memikirkan rencana Allah yang kekal ini, memang kadang kita tidak dapat memahaminya lebih dalam sesuai dengan kebenaran dan kehendak Allah. Tetapi puji Tuhan, bahwa melalui firman Allah yang sudah tertulis ini, Ia memberikan penjelasan kepada kita bersama, yang dapat meneguhkan kita, menguatkan iman kita. Sebab roh Allah itu, Roh Kudus yang telah dijanjikan, yang sudah ada di dalam diri kita masing-masing, Dia berdiam di dalam hidup kita, yang senantiasa menuntun dan memelihara iman kita. Itulah yang dapat memberikan kita kekuatan dan keteguhan iman yang besar untuk tetap berjalan bersama Dia sampai pada saat kedatangannya yang kedua kali. Sehingga berkat rohani yang Paulus sampaikan itu bukan saja untuk orang-orang Yahudi, tetapi juga kepada orang-orang non-Yahudi, orang-orang yang telah diselamatkan, yang telah percaya kepada Kristus Yesus, yang telah mati menggantikan kita. Dia yang telah mati di atas kayu salib menjadi penebusan bagi kita bersama. Penebusan yang sempurna yang menguatkan dan meneguhkan kita. Terpujilah
nama Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 263. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang kedua. Bukankah kau hari ini bagi semua berkat-Mu dalam kehidupanmu, dan oleh segala janji serta turut firman-Nya, kesenangan yang bakal dipenuhi hari ini di hatimu. Lembalah pialamu seperti janji Tuhan, dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh-Mu. Ayat yang kedua. Bawalah pialamu kosong dari tanah liat, cuci dengan darahnya. Rendang kau perluan yang besar, tunggu di hadiratnya. Dipenuhi hari ini di hatimu, lembalah pialamu seperti janji Tuhanmu. Dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh-Mu. Tiba saatnya kita akan masuk dalam doa persembahan yang dipimpin oleh Ibu Pendeta Roslina Marce. Kepada Ibu dipersilakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu pada saat ini, karena Tuhan telah bersama-sama dengan kami dalam sepanjang ibadah kami hingga saat ini. Dan saat ini Tuhan, kami telah membawa korban syukur kami kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati, sehingga boleh dipakai di dalam ladang pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan kami berdoa kepadamu Tuhan, untuk usaha pekerjaan jemaat-Mu. Tuhan kiranya memberkati semuanya, sehingga dari dalamnya jemaat-Mu merasakan dan menikmati berkat Tuhan. Mereka pakai melangsungkan kehidupan yang Tuhan masih karuniakan. Terlebih mereka boleh pakai di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ibu jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri dan doa berkat sebentar dipimpin oleh Bapak Pendeta Fransiskus Serupa MA. Mari kita mengangkat satu pujian, tanda-tanda telah nyata. Nyata hujan akhir telah tiba, Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang, katakan, nyatakanlah kemuliaan-Nya, nyatakan kemuliaan-Nya bagi segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Kita ulangi pujian ini dari awal. Tanda-tanda telah nyata, tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umat-Nya.
tangan kita. Tuailah sekarang, katakan kemuliaannya, nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa, dan namanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu, generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Sekali katakan, nyatakan kemuliaannya, nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa, biar dosanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu, generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Kepada Bapak Pendeta dikasih. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hidupmu kepada Allah dan terima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera di dalam Allah Tuhan kita Yesus Kristus, oleh persekutuan dari Roh Kudus yang senantiasa menuntun, memelihara dan memberkati kamu saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk. Kita akan mendengarkan warta jemaat yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Roslina Marce. Kepada Ibu Pendeta dipersilakan. Oke, shalom. Pengumuman bagi jemaat Tuhan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jadi tanggal 21 hari Kamis kita akan beribadah kepada Tuhan dan kita akan melaksanakan ibadah seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat Tuhan, untuk mengakhiri ibadah kita dan kita akan bersalam-salaman satu dengan yang lain, mari kita bangkit berdiri dan kita mengangkat satu pujian yang berkata, betapa baiknya Engkau Tuhan. Baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada terkesudahan. Betapa mulia Kami Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, Hosana, Hosana. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.